Hello Mai. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sosiometri. Apa sih sosiometri? Jadi sosiometri merupakan salah satu instrumen need assessment untuk mengukur tingkat interaksi sosial individu dalam suatu kelompok. Jadi nanti akan dilihat nih apakah interaksinya dalam suatu kelompok itu sudah baik atau belum. Itu nanti akan dihitung menggunakan sosiometri. Dan pada video kali ini saya akan membahas sosiometri dari awal ya. Oke, dimulai dari proses pengadministrasian, pengolahan, penyampaian hasil, dan juga sampai pada membuat program BK. So, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Baik ya, alhamdulillah. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Gus Miftah, bisa dipanggil Agus atau Miftah, boleh silakan. Oke, saya mahasiswa dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, teman-teman, ada yang tahu maksud saya datang ke sini untuk apa? Nggak ada yang tahu. Oke, jadi hari ini saya mau minta tolong sama teman-teman semua. Tenang aja, nggak akan lama kok. Jadi teman-teman semua nanti akan mengisi instrumen sosiometri. Oke. Sebelumnya ada yang tahu di sini sosiometri itu apa? Oke. Barangkali ada yang udah pernah dengar atau ngebaca gitu. Nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Santai aja. Oke, izinkan saya menjelaskan sedikit ya mengenai sosiometri itu apa. Jadi sosiometri itu merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat interaksi sosial teman-teman semua dalam suatu kelompok. Nah, nantinya kan teman-teman ini kan kelas 10 IPS 1 ya. Jadi nanti fungsi dari sosiometri ini yang untuk mengukur interaksi teman-teman semua dalam kelas 10 IPS 1 ini, apakah interaksinya baik atau kurang baik. Oke, seperti itu ya teman-teman semua. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada bisa dipahami semua ya teman-teman mengenai sosiometri ini. Terus gimana sih Kak cara ngisinya gitu ya? Nah, kakak akan menjelaskan nih gimana sih cara pengisiannya. Jadi nanti kakak akan mendikte 2 soal ya. Nanti teman-teman menjawabnya. Jadi sebelumnya perlu teman-teman ingat juga kalau soal ini nih sama sekali nggak berpengaruh kepada nilai teman-teman semua. Jadi jangan khawatir, jangan takut, tenang aja. Oke. Oleh karena itu, maka diharapkan ya teman-teman semua menjawab pertanyaan-pertanyaannya nanti secara jujur dan nggak usah tengok kanan, tengok kiri gitu ya, karena soalnya sebenarnya gampang kok. Oke, bisa dipahami ya. Oke, teman-teman, sekarang saya minta tolong untuk menyiapkan alat tulis dan 1 lembar kertas ya. Di sini pada punya pulpen dan kertas? Ada yang nggak punya? Iya, punya semua ya? Punya semua, oke. Oke, udah pada siap ya? Oke, nanti teman-teman tulis dulu 2 soal yang kakak bacakan, kemudian baru teman-teman menjawabnya. Oke, pertama. Udah pada siap ya? Pulpen semua? Kertas? Oke, udah ya? Oke, pertama tulis nama dan jenis kelamin teman-teman terlebih dahulu. Oke. Nama dan kelas. Nama dan jenis kelamin. Boleh tambah kelas, boleh. Nama, kelas, dan jenis kelamin. Oke. Udah semua? Udah ya? Oke. Udah ya? Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan pertama. Oke, siap ya? Pertanyaan pertama, sebutkan 2 orang teman sekelasmu yang kamu senangi untuk diajak belajar bersama.
Oke. Oke, saya ulangi ya. Sebutkan 2 orang temanmu, teman kelas kamu yang kamu senangi untuk diajak belajar bersama. Oke, udah semuanya? Oke. Nah ya, pertanyaan pertama. Sekarang pertanyaan kedua. Soalnya, sebutkan 2 orang temanmu yang kamu senangi di kelas ini untuk diajak bermain. Oke, saya ulangi lagi. Sebutkan 2 orang temanmu yang kamu senangi untuk diajak bermain. Kelas ini ya. Oke. Sudah semuanya? Ada yang ketinggalan? Nggak ada? Oke, udah semuanya ya. Oke, sekarang saya persilahkan kepada teman-teman semua untuk menjawab 2 soal tadi dengan jawaban yang jujur ya. Oke. Nah, yang sudah selesai boleh langsung dikumpulkan ke kakak ya. Oke, silakan untuk menjawab. Oke. Oke. Sudah semuanya? Oke, sudah ya. Oke. Baik, teman-teman semua. Kakak sangat berterima kasih banyak nih kepada teman-teman semua yang sudah membantu kakak. Kalian meluangkan waktunya gitu ya untuk mengisi sosiometri. Jadi perlu teman-teman tahu juga kalau data dari teman-teman semua ini dijamin kerahasiaannya ya. Nanti setelah ini datanya akan kakak olah terlebih dahulu dan insya Allah akan diumumkan 1 minggu ke depan ya. Oh ya, mungkin juga nanti akan ada beberapa orang yang akan ikut dengan kakak untuk melaksanakan program bimbingan dan konseling. Tapi teman-teman gak usah takut dan khawatir ya, karena ya yang nantinya akan mengikuti bimbingan dan konseling ini ya belum tentu dia yang buruk dan belum tentu dia juga yang baik gitu ya. Karena nantinya berdasarkan data yang akan dapatkan yaitu akan disesuaikan dengan program yang akan kita laksanakan bersama. Oke, sampai sini dapat dipahami ya. Ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Oke, silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, sekali lagi kakak ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelas 10 IPS 1. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Oke, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Baik, sekarang di sini kita akan memasuki tahap pengolahan. Untuk pengolahan di sini kita akan mengolah data teman yang disenangi untuk diajak belajar bersama terlebih dahulu. Karena kan kita ada 2 data yang diperoleh ya. Yang pertama itu teman yang disenangi untuk diajak belajar bersama. Kemudian yang kedua itu teman yang disenangi untuk diajak bermain. Kemudian di sini kita akan mengolah data teman yang disenangi diajak belajar bersama terlebih dahulu. Oke, di sini bisa dilihat teman-teman semua ada 4 kolom yang terdiri dari nomor, kemudian ada indeks, pilihan pertama dan pilihan kedua. Nah, indeks yang dimaksud itu di sini merupakan nama dari anak kelas 10 IPS 1, maksudnya inisialnya ya, yang memilih. Maksudnya yang memilih gitu ya, indeks itu yang memilih. Dan untuk di kolom pilihan 1 dan 2 itu untuk inisial nama yang dipilih. Nah, di sini di sini ada indeks yang pertama yaitu FP. FP di sini memilih AT dan pilihan kedua UA untuk teman yang disenangi untuk diajak belajar bersama. Kemudian di indeks yang kedua itu ada ED yang memilih AT di pilihan pertamanya dan AN di pilihan keduanya untuk teman yang disenangi untuk diajak belajar bersama. Kemudian indeks yang ketiga itu ada AD yang memilih AT dan FP di pilihan keduanya. Kemudian
AT. Indeks yang keempat itu AT. Pilihan pertama jatuh kepada AN dan pilihan keduanya itu FP. Dan selanjutnya indeks nomor 5 yaitu AN. Pilihan pertama AN itu ada pada AT dan pilihan keduanya ada pada UA. Kemudian indeks nomor 6 AK, yaitu pilihan pertamanya AT dan pilihan keduanya itu UA. Kemudian selanjutnya indeks nomor 7 itu pilihan pertamanya AT, kemudian pilihan keduanya itu AK. Kemudian selanjutnya indeks nomor 8 UA, pilihan pertamanya itu FP, kemudian pilihan keduanya itu WJ. Selanjutnya indeks nomor 9 DS. DS memilih ED pada pilihan pertamanya, kemudian pada pilihan kedua DS memilih AT sebagai teman yang disenangi untuk diajak belajar bersamanya. Kemudian ada indeks nomor 10 itu A. A memilih FP pada pilihan pertamanya dan memilih WJ pada pilihan keduanya. Oke. Indeks selanjutnya yaitu nomor 11 itu ada WJ di sini. WJ di sini memilih A sebagai pilihan pertama, kemudian DS sebagai pilihan kedua untuk teman yang disenangi untuk diajak belajar bersama. Kemudian yang terakhir itu ada KC yang memilih AT sebagai pilihan pertama, teman yang disenangi untuk diajak belajar bersamanya, kemudian pilihan keduanya dia memilih FP. Nah, untuk kesimpulan dari hasilnya kita akan bahas di sosiogram. Oke, kita ada pada kesimpulan yang pertama yaitu hasil data yang disenangi untuk diajak belajar bersama. Jadi keterangannya di sini kalau itu ya bentuknya kotak itu perempuan, kalau lingkaran atau bulat seperti ini itu laki-laki, dan tanda panah warna biru itu pilihan pertama, kemudian tanda panah warna kuning itu pilihan kedua. Kemudian tanda merah atau panah merah itu dia sama-sama memilih di pilihan pertama. Kemudian kalau tanda panah berwarna hijau itu sama-sama memilih pada pilihan kedua. Nah, di sini hasil dari data anak yang paling disenangi untuk diajak belajar bersama itu AT menempati peringkat pertama yaitu dengan 8 pemilih, kemudian dilanjutkan oleh FP dengan dipilih oleh 6 orang, kemudian ada UA dipilih dengan 3 orang, AN dipilih dengan 2 orang, WJ 2 orang, AK 1 orang, A 1 orang, dan DS 1 orang. Dan anak yang kurang disenangi ya untuk diajak belajar bersamanya itu ada 4, yaitu ada ED, ada AD, kemudian ada BT dan KC. Oke. Baik, pengolahan selanjutnya yaitu mengenai data teman yang disenangi untuk diajak bermain. Oke. Di indeks yang pertama itu FP memilih A sebagai pilihan pertamanya dan memilih WJ di pilihan keduanya yang sebagai teman yang disenangi untuk diajak bermain. Kemudian indeks nomor 2 itu ED memilih A juga di pilihan pertama dan memilih AD di pilihan kedua untuk teman yang disenangi untuk diajak bermainnya. Kemudian indeks nomor 3 AD itu dia memilih AT di pilihan pertama dan di pilihan keduanya AD memilih A sebagai teman yang disenangi untuk diajak bermain. Kemudian indeks nomor 4 AT memilih A sebagai pilihan pertama dan pilihan keduanya yaitu WJ sebagai teman yang disenangi untuk diajak bermain.
Kemudian ada indeks yang nomor 5, itu AN. AN ini memilih A sebagai pilihan pertamanya dan memilih AT di pilihan keduanya. Kemudian selanjutnya di indeks nomor 6 ya. Nomor 6 AK memilih KC di pilihan pertama dan pilihan keduanya itu A. Kemudian indeks nomor 7 BT. BT memilih UA di pilihan pertama dan memilih A di pilihan keduanya. Kemudian indeks nomor 8 yaitu UA. UA di sini memilih AD sebagai pilihan pertama dia dan memilih KC sebagai pilihan keduanya. Kemudian indeks nomor 9 yaitu DS. DS ini memilih AN. AN sebagai pilihan pertamanya dan pilihan keduanya itu A. Nah, sekarang nomor 10 A. A di sini memilih FP untuk pilihan pertama dan AD di pilihan kedua. Indeks nomor 11 itu WJ. WJ memilih A di pilihan pertama dan memilih FP di pilihan kedua. Kemudian selanjutnya yang terakhir, indeks terakhir nomor 12 yaitu KC. KC memilih A di pilihan pertamanya, kemudian memilih BT di pilihan keduanya. Nah, untuk kesimpulan dari hasil data yang disenangi untuk diajak bermain, itu bisa teman-teman lihat di sini ya. Keterangannya sama seperti yang sebelumnya. Kalau kotak itu perempuan, kalau bulat itu laki-laki. Panah biru atau garis biru itu pilihan pertama, kemudian panah kuning itu berwarna kuning itu pilihan kedua, dan kalau berwarna merah itu mereka sama-sama memilih di pilihan pertama, dan yang panah saling berarahan berwarna hijau itu mereka sama-sama memilih di pilihan yang kedua. Nah, untuk hasilnya dari data teman yang disenangi untuk diajak bermain bersama itu di sini A menduduki peringkat pertama dengan 10 orang pemilih ya, paling banyak. Kemudian itu ada AD dipilih oleh 3 orang, kemudian KC 3 orang juga, kemudian ada WJ 2 orang, AT 2 orang, FP 2 orang, AN 1 orang, UA 1 orang, dan S 1 orang. Itu untuk anak atau siswa yang paling senang diajak bermain gitu ya. Kemudian anak yang kurang senang gitu ya, kurang mereka senangi untuk diajak bermain itu ada 3, yaitu ada ED, ada AK, dan ada DS. Assalamualaikum ya teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Semangat banget ini kayaknya nih. Ada yang masih ingat sama saya? Ya betul, Kak Agus. Oke, betul sekali saudara-saudara. Nanti ingatan kalian ini masih sangat fresh ya gitu ya. Ada yang tahu kakak di sini mau ngapain? Ada yang tahu? Ya betul loh, kakak yang cantik di belakang sana ya, siapa namanya? Oke, Aura, terima kasih, betul sekali jawaban kamu. Oke, jadi teman-teman yang sudah saya janjikan sebelumnya pada minggu kemarin, bahwasanya 1 minggu ke depan kakak akan kembali ke kelas 10 IPS 1 ini untuk mengumumkan hasil sosiometri yang kemarin teman-teman isi ya. Jadi kemarin kan kakak tuh ngasih ya 2 pertanyaan yang mengharuskan teman-teman semua itu untuk menjawabnya. Nah, alhamdulillah kakak sudah mengolahnya
Dan ternyata tingkat interaksi sosial teman-teman di kelas 10 IPS 1 ini masih ada beberapa yang berkelompok. Jadi interaksinya itu ya hanya dengan kelompok tertentu saja. Misalkan dia mainnya sama kelompok satu, aja, sama kelompok duanya ya enggak gitu ya. Teman-teman, sebelumnya teman-teman jangan khawatir karena kakak di sini tidak akan menyebutkan namanya itu siapa, itu enggak ya teman-teman ya, karena kan data ini sifatnya rahasia ya. Jadi mungkin nanti akan kakak panggil satu-satu aja dan pastinya nggak di kelas ini, tapi nanti gitu ya, mungkin secara pribadi lah gitu ya. Jadi nanti ada beberapa orang di kelas ini yang mengikuti program bimbingan dan konseling dengan kakak. Nah tapi nih teman-teman, nggak perlu diingat lagi ya, sekali lagi bahwasannya yang mengikuti program bimbingan dan konseling ini tidak berpengaruh sama sekali dengan nilai akademik teman-teman. Jadi nanti teman-teman nggak usah khawatir ya, oke? Nah, jadi nanti di luar kelas ini ya, bukan di dalam kelas ya, kakak akan memanggil beberapa dari teman-teman untuk mengikuti program bersama kakak, yaitu mengikuti program bimbingan dan konseling. Jadi sampai sini bisa dipahami? Saya persilakan jika ada yang ingin bertanya. Angkat tangan aja, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, oke, nggak ada ya. Sebelumnya kakak sangat-sangat berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengisi instrumen sosiometri kemarin itu ya, karena teman-teman semua dan teman-teman semua juga nggak usah khawatir kalau ini akan berpengaruh ke nilai akademik teman-teman ya. Saya sebutkan sekali lagi bahwa ini nggak akan berpengaruh sama sekali ke nilai akademik teman-teman semua. Jadi pokoknya aman sentosa, oke, gitu ya. Sekian mungkin dari kakak ya untuk hari ini. Kakak ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman kelas 10 IPS 1. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Oke, teman-teman. Mungkin itu saja dari kakak. Kakak pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you next time. Oke teman-teman, sekarang kita di tahap program bimbingan dan konseling ya. Jadi dari hasil sosiometri kemarin yang kita laksanakan, kita merancang beberapa program. Sebelumnya dalam program yang akan kita laksanakan itu, yang pertama ada tahap persiapan. Nah, persiapan yang pertama di sini itu kita melakukan need assessment atau asesmen kebutuhan. Nah, kemarin itu kan kita udah melakukan need assessment ya dengan instrumen sosiometri. Nah, yang kedua itu menyusun program BK, itu sekarang. Nah, jadi untuk konseling yang kemarin kan masih ada nih beberapa interaksi sosialnya itu kurang bagus ya. Jadi kita berikan beberapa program, dan untuk beberapa konseling yang interaksi sosial yang sudah bagus juga, kita akan berikan beberapa program juga. Selanjutnya yaitu pengadaan sarana atau prasarana BK untuk menunjang keberhasilan layanan BK yang akan kita laksanakan nanti. Oke, teman-teman bisa dilihat ya, ini beberapa program yang akan kita berikan kepada kelas 10 IPS 1 dari hasil olahan sosiometri kemarin yang telah kita laksanakan. Nah, kita akan memberikan layanan dan juga kegiatan bimbingan konseling. Yang pertama yaitu kita memberikan layanan dasar. Kita memberikan 2 layanan, yaitu berupa bimbingan klasikal dan juga bimbingan kelompok. Nah, bimbingan klasikal di sini berfungsi untuk pemahaman dan juga pengembangan pada kelas 10 IPS 1 dengan tema pentingnya diskusi untuk menunjang karir di masa depan. Nah, kita berikan bimbingan klasikal ini dengan tatap muka dengan metode ceramah tanya jawab. Jadi,
Nanti kita memberikan informasi kepada peserta didik atau konseling. Setelah itu kita diskusi tanya jawab. Kemudian yang kedua itu bimbingan kelompok. Fungsinya yaitu untuk pemahaman dan juga pengembangan, sama seperti bimbingan klasikal. Nah, tujuannya yaitu agar ada perubahan gitu ya, untuk lebih aktif belajar dan diskusi. Sasarannya ya untuk ED, AD, BT, dan KC. Yang insya Allah akan kita laksanakan di bulan November. Oke, yang kedua kita akan memberikan layanan responsif. Layanan responsif di sini kita memberikan beberapa program. Yang pertama yaitu kita memberikan kegiatan konseling kelompok yang berfungsi untuk pengentasan. Nah, kemarin kan ada beberapa yang bermasalah ya dalam belajar bersama dan juga bermain. Nah, nantinya itu akan kita berikan layanan konseling kelompok nih, yang sasarannya itu untuk ED, AD, BT, KC, dan AKDS. Oke, insya Allah nanti akan dilaksanakan pada bulan Desember. Ya, selanjutnya itu kegiatan konseling individual. Nah, fungsinya sama seperti konseling kelompok, yaitu pengentasan. Tujuannya yaitu untuk membantu memecahkan masalah konseli yang tidak aktif dalam kelompok belajar dan maupun bermain. Nah, sasarannya yaitu untuk ED ya, kegiatan ini insya Allah akan dilakukan pada bulan Januari nanti. Oke, nah selanjutnya yaitu konsultasi, kegiatan konsultasi yang fungsinya untuk memberikan pemahaman dan pengembangan. Ini ditujukan untuk seluruh siswa atau seluruh anak pada kelas 10 IPS 1. Tujuannya yaitu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dari anak-anak kelas 10 IPS 1. Kemudian yang terakhir yaitu kotak masalah. Ini ditujukan untuk seluruh anak-anak 10 IPS 1 juga, karena ada beberapa anak yang kelihatannya sedikit pemalu ya, atau sedikit tertutup orangnya. Makanya kita adakan kotak masalah ini karena untuk menampung masalah konseli-konseli yang sifatnya introvert gitu. Mungkin itu ya. Terima kasih. Oke, ada yang tahu kalian dikumpulin di sini buat apa? Oke, jadi kalian di sini itu akan mengikuti konseling kelompok. Ada yang tahu konseling kelompok itu? Namanya bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok. Berarti udah pernah mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya? Udah pernah. Jadi nggak jauh beda ya konseling kelompok dengan bimbingan kelompok. Jadi kalau konseling kelompok itu merupakan salah satu layanan dari bimbingan konseling yang tujuan untuk pengentasan masalah. Kalau bimbingan itu kan kayak pencegahan ya. Kalau konseling kelompok ini pengentasan masalah dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok itu sendiri merupakan suatu kondisi di mana kalian semua anggota kelompok ini dituntut untuk berpartisipasi aktif dan untuk merespon, menanggapi, bertanya, dan yang lainnya mengenai masalah yang sedang dibahas. Oke, harapannya kalau semua itu bisa mengeluarkan potensi semua, entah itu mengeluarkan pendapatnya, berani mengungkapkan pendapat, berani berpendapat, kemudian berani berbicara di depan umum gitu ya. Kemudian adapun fungsi dari konseling kelompok itu fungsinya yaitu untuk pengentasan masalah dari anggota kelompok gitu ya. Nah, jadi dalam konseling kelompok ini juga ada yang namanya komponen. Jadi komponen itu ada saya sebagai pemimpin kelompok, anggota kelompok itu kalian, dan dinamika kelompok itu yang tadi jadi di mana kondisi yang kalian itu harus
berpartisipasi aktif, merespon, menanggapi, bertanya, gitu ya. Oke, jadi di konsen kelompok ini saya minta kalian semua itu secara sukarela untuk menceritakan masalah-masalah yang ada pada diri kalian semua, dan juga tenang aja. Saya juga kita semua di sini akan berikrar untuk merahasiakan masalah nanti yang akan kita ceritakan. Jadi masalah yang sudah entah itu anggota kelompok atau siapapun itu, nanti insya Allah akan ditutup rapat dan di-keep aja di kelompok ini, gitu ya. Kemudian saya minta kepada teman-teman semua untuk seterbuka-terbukanya untuk menceritakan masalah-masalah kalian. Kemudian selanjutnya yaitu kita lanjut ke ikrar ya. Oke, jadi saya contohin dulu ikrarnya itu, misalkan tangan di dada, nanti bilang gini, saya Agus Miftah, nanti gue ikutin saya aja ya. Pas Agus Miftah itu kan nama kalian sendiri, sebutin kalian masing-masing ya. Oke, tangan semua di dada. Oke, ya, siap ya. Oke, saya Agus Miftah. Saya Agus. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga dan merahasiakan segala data atau keterangan yang saya peroleh baik itu dari klien ataupun dari siapapun juga. Segala data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, karena udah berikrar berarti kalian harus komitmen nih untuk menjaga rahasia-rahasia masalah yang keluar nih pada hari ini. Oke.